Kita beralih ke persoalan politik lain. Generasi milenial akan menjadi salah satu kelompok pemilih utama di Pilpres mendatang. Suara mereka akan berpengaruh besar dalam menentukan pemimpin bangsa yang akan datang. Bagaimana arah politik anak-anak muda tanah air saat ini dan apa yang harus dilakukan tim sukses masing-masing kandidat untuk memenangkan hati generasi ini? Priscila Dauhan akan mengulasnya untuk Anda. Bapak gini bagus, cukuran ini sini tipis, ini tebel, batok kayak gini. Aduh. Udah nanti malah encok Bapak. Udah nanti malah encok ah. Gimana belum rampung sudah? Lagi lagi. Besar jam Pak. Permisi Dek, tertarik gak dengan Pilpres 2019? Tertarik karena di Pilpres 2019 ini kita akan memilih presiden kita selanjutnya. Dengan siapa? Melvinda, Usianya? 18. Ini kan mau ada Pilpres nih, tertarik atau nggak dengan Pilpres 2019? Enggak sih. Sama sekali. Enggak. Ada yang menarik di Pilpres 2019. Menjelang bonus demografi pada tahun 2020 untuk pertama kalinya selama 20 tahun. Jumlah penduduk potensial pemilih hampir mencapai puncaknya. Penduduk Indonesia usia produktif mencapai 70%. Komisi Pemilihan Umum mencatat terdapat hampir 75 juta warga Indonesia berusia 17 sampai 35 tahun. Anak-anak muda yang lahir menjelang dan setelah milenium baru ini sering disebut dengan generasi milenial. Mereka akan menggunakan hak pilihnya pada Pilpres mendatang. Mereka yang berusia 17 sampai 35 tahun adalah pengguna aktif internet. Tidak pernah lepas dari gawai canggih. Kelompok ini sangat melek informasi. Dari 185 juta nama dalam daftar pemilih tetap yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum, sekitar 40%-nya adalah pemilih berusia 17 sampai 35 tahun. Data berbagai lembaga survei menunjukkan 70% dari kelompok ini adalah pengguna aktif internet. 80% memiliki pilihan politik dan 78% akan mencoblos di Pilpres mendatang. Melihat kenyataan itu, tim sukses kedua kandidat presiden dan wakil presiden langsung mengatur strategi untuk meraih suara kaum muda ini. Tim kampanye nasional atau TKN Joko Widodo berencana mendandani cara berkomunikasi Ma'ruf Amin agar lebih milenial. Sementara tim kreatif Prabowo Sandi gencar mempromosikan program ekonomi kerakyatan. Pak Kiai Ma'ruf penampilannya tetap original, tetapi ya beliau nanti kita berikan juga masukan-masukan untuk bisa berkomunikasi ya dengan konten-konten yang mudah dipahami oleh kelompok milenial ya. Jadi katakanlah kan beliau seorang ulama, misalnya bisa menjelaskan sebuah persoalan keagamaan tetapi dalam perspektif dan juga katakanlah istilah-istilah yang itu populer lah di tingkat milenial. Pak Prabowo dan Mas Sandi tentunya akan fokus di SDM. Caranya ya banyak cara, tentunya dengan program-program yang mengutamakan usaha dan bisnis. Dari bisnis tersebut maka akan merekrut, membuka peluang lapangan kerja lebih besar. Menurut saya ini yang tidak dijalankan oleh pihak Pak Jokowi. Pengajar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Hyombing mengatakan, partisipasi politik generasi muda sekarang akan lebih tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya. Mereka yang lahir di era teknologi canggih dimungkinkan untuk mengakses informasi seluas-luasnya. Namun, pilihan mereka juga masih bisa bergeser, tergantung informasi yang paling banyak tersaji di lingkungan, serta program yang ditawarkan kandidat pada saat kampanye. Kesadaran mereka tentang tanggung jawab berbangsa dan bernegara, dalam konteks ini partisipasi politik mereka akan lebih tinggi dibanding generasi-generasi sebelumnya ketika seusia mereka.
karena mereka bukan kaum milenial waktu itu, karena mereka belum ada gadget dan lain-lain sebagainya. Nah, saya terus terang mengatakan bahwa hasil survei itu sangat rasional dan sangat bisa kita terima dengan akal sehat, karena mereka telah menerima berbagai informasi. Beberapa mahasiswa yang saya temui mengatakan tertarik dengan Pesta Demokrasi 2019. Mereka secara sadar mau menggunakan hak pilih sebagai warga negara pada Pilpres nanti. Pilihan udah ada. Udah bulat banget. Kalau pilihan sih ada. Bulat sih belum, tapi pilihan ada, udah ada. Karena gimana pun juga pilihan kita tuh menentukan nasib kita dan bangsa kita juga ke depannya, jadi harus dipilih. Suara generasi milenial dengan rentan umur 17 sampai 35 tahun dan mencapai 40% ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Masing-masing tim kampanye pasangan calon tentu harus menyusun strategi dan juga pendekatan yang tepat untuk menggayat suara kaum milenial. Dan yang paling penting, para kaum milenial juga harus rajin-rajin mencari informasi dan juga memantau seluk-beluk serta visi misi yang ditawarkan dalam kampanye sebelum menentukan pilihan yang terbaik. Rizky Dauhan, Depok, Jawa Barat.